Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Suheri, SPD MPD. Saya Kepala Sekolah SMA Swasta Darul Iman. Nah, di sini juga saya bertindak sebagai Koordinator Guru Penggerak Aceh Tenggara dan juga sebagai Guru Penggerak Angkatan 5 Kabupaten Aceh Tenggara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya, makasih Pak. Perkenalkan, nama saya Alfi Wulandari. Saya CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Aceh Tenggara. Iya, Bu. Saya asal dari SMA Negeri 1 Tadane. Iya. Hari ini Pak, saya mohon izin ingin mewawancarai Bapak sebagai narasumber salah satu kepala sekolah Iya. di dalam modul dilema etika. Iya. Pak, ya. Apakah bisa Pak? Iya, saya bersedia. Oke Pak, terima kasih Pak ya. Iya. Pak, Iya. akan kita segera mulai ya Pak ya. Ya, silakan, Bu. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Ya. Selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, selama ini di sekolah yang saya pimpin, khususnya di SMA Swasta Darul Iman ini, dalam mengidentifikasi permasalahan-permasalahan, baik itu dalam dilema etika, benar lawan benar, ataupun dalam bujukan moral, benar lawan salah. Jadi, yang biasa yang kita temukan hampir kedua-duanya di sekolah. Namun umumnya yang agak berat kita sebagai kepala sekolah dalam memutuskan itu di dilema etikanya. Artinya benar lawan benar. Jadi di sini memang terkadang ada enaknya, kadang ada tidak enaknya. Maka kami mengidentifikasinya adalah dengan cara biasanya melibatkan guru BK. Nah, guru BK ini khususnya terhadap siswa nanti akan menelusuri ke kelas-kelas. Maka saya memang wajibkan di kelas itu paling tidak seminggu itu 2 kali masuk di salah satu kelas untuk guru BK itu mengidentifikasi. Artinya apa ada permasalahan-permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh siswa di kelas. Kemudian juga kalau untuk khusus gurunya itu saya langsung yang turun untuk mengidentifikasi permasalahan. Seperti itu. Oke Pak, berarti dapat saya simpulkan bahwa dari pertanyaan yang tadi saya ajukan, Bapak akan melibatkan guru BK dan juga guru-guru di sekolah tersebut Iya. untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang ada. Yang ada di sekolah. Oke Pak, baik sekali. Saya lanjutkan Pak ya. Iya, silakan. Oke, pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang kepentingannya sama-sama benar Pak, Iya. atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Nah, di sini dalam pengambilan keputusan itu kan memang ada aspek-aspek atau langkah-langkah yang harus kita ambil, kita jalani, termasuk di dalam ada 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini secara nyata yang saya lakukan di lapangan sebagai seorang kepala sekolah, melibatkan semua stakeholder. Jadi melibatkan semua aspek di dalamnya, artinya melibatkan mulai dari wakil kepala sekolah, kemudian saya libatkan juga guru BK, konseling, kemudian termasuk wali kelas. Di dalamnya juga kami akan melaksanakan rapat, artinya kami musyawarahkan secara baik untuk memutuskan pengambilan keputusan terhadap permasalahan itu agar permasalahan ataupun nilai-nilai yang didapatkan tidak ada yang merugikan orang lain, jadi sama-sama baik. Oke. Seperti itu. Berarti Pak, di sini Bapak berkolaborasi dengan stakeholder yang ada, Iya. dan kemudian melakukan musyawarah untuk Musyawarah. menghasilkan suatu solusi yang sama-sama tidak merugikan pihak lain dan nilai-nilai kebajikan yang baik, Iya. yang terbaik Yang terbaik yang diambil, betul. Terima kasih Pak. Selanjutnya Pak ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan, yang pertama adalah ketika misalnya ada permasalahan di sekolah, misalnya tentang ada siswa yang memang keinginan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri misalnya. Nah, jadi di sini itu kan sesuatu yang baik, yang bagus. Namun di satu sisi orang tuanya juga khawatir ketika anaknya ini pemilihan jurusannya di luar daripada pilihan Sumatera dan Aceh. Jadi dia misalnya di Pulau Jawa. Nah, ini pelibatan yang dilakukan itu, maka saya akan memanggil orang tua dari siswa tersebut, dan saya ajak juga para wakil dan juga guru konseling. Di dalamnya kami akan bermusyawarah, akan mencari nilai kebajikan di dalamnya sehingga tidak ada yang dirugikan. Dan alhamdulillah hasilnya diperoleh
akhirnya orang tuanya juga setuju dan anak juga setuju, dan kita ambil jalan tengahnya yang terbaik sehingga akhirnya sama-sama ya tidak ada yang dirugikan dalam hal ini. Berarti Pak, dari yang saya lihat dari jawaban Bapak memikirkan prinsip-prinsip keputusan yang akan Bapak ambil dari para Betul. temannya, kemudian juga melihat langkah-langkah yang bisa dikolaborasikan bersama ya Pak, ya, Betul. kalkulasi siswa tersebut dan juga dari pihak sekolah. Karena memang intinya dia kan harus kita perhatikan paradigmanya, misalnya jangka pendek dan jangka panjangnya. Ketika nanti si siswa ini, ketika kita pilih misalnya kita sesuai dengan keinginan dia, misalnya di luar daripada Aceh, ternyata nanti ya kendalanya di lapangan baik di segi biaya dan segala macam harus kita perhatikan. Dan juga di satu sisi kita lihat juga keadilan lawan rasa kasihan. Si anak ini pinginnya ke situ, namun di satu sisi orang tuanya juga tidak setuju. Nah inilah kita musyawarahkan dengan sebaik mungkin. Oke, baik Pak. Baik Pak, kita ke pertanyaan selanjutnya Pak Ya, ya. silakan Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah? Hal-hal yang sangat efektif itu memang menjadi salah satu yang perlu diperhatikan. Nah, yang efektif itu yang pertama sekali memang harus adanya kolaborasi. Nah, harus adanya kolaborasi dengan semua aspek di dalamnya, termasuk ya di situ adanya peran serta wali kelas, peran serta guru bidang studinya, kemudian peran serta dari kesiswaan maupun peran serta dari guru-guru yang terlibat di dalamnya. Nah, jadi di sini termasuk juga peran serta orang tua, karena memang untuk menyelesaikan permasalahan ataupun dilema etika yang ada di lapangan itu semua aspek harus kita perhatikan. Memang ini menjadi salah satu yang perlu dan penting menjadi fokus perhatian kita. Seperti itu, untuk artinya keputusan nanti pengambilan keputusan yang kita ambil betul-betul bertanggung jawab dan betul-betul ada nilai-nilai kebajikan. Berarti Bapak di sini yang paling efektif itu perlunya terus berkolaborasi Iya. dengan masalah tersebut, tidak hanya dari satu pihak ya. Betul, Bapak saja. betul. Baik Pak, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak alami Pak? Bisa coba diulangi? Tantangan apa Pak selama ini yang Bapak dapatkan di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang Bapak alami? Ya, memang tantangannya itu memang sangat banyak. Namun tantangan ini kan bukan berarti menjadi sebuah rintangan. Namun tantangan ini adalah menjadi sebuah pelajaran untuk bagaimana kita ke depannya menjadi lebih baik lagi. Nah, tantangan-tantangan itu banyak. Salah satunya misalnya seperti yang saya sampaikan tadi, ada dari orang tua, dari pihak orang tua, kemudian ada dari dari dalam, misalnya dari yang intrinsiknya. Jadi ketika hal seperti ini ada, maka inilah tugas dan peran dari pimpinan kepala sekolah dalam pengambilan keputusan yang baik. Artinya dilema etika yang terjadi ini kita ambil keputusan yang sebaik mungkin, yang tidak akan merugikan siapapun. Jadi sama-sama enak, sama-sama baik, artinya win-win solution enak. Seperti itu. Bapak, walaupun nanti dari segi intrinsik itu dari keluarganya, dari dalam dirinya, ataupun mungkin ada masalah ekonomi, berarti Bapak sebagai pimpinan itu mencoba mencari jalan yang terbaik. Iya, betul. Si anak tersebut. Masya Allah Pak. Kemudian lanjut Pak ya, apakah silakan. Anda memiliki sebuah jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika, atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat? Untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur seperti apa yang biasa Bapak jalankan? Iya. Jadi ketika ada permasalahan di lapangan, misalnya terhadap siswa, misalkan siswa tersebut tidak disiplin atau taat aturan di sekolah, maka salah satu upaya yang dilakukan tidak langsung saya yang menanganinya. Jadi ini nanti diawali dari khususnya guru bidang studinya. Jika permasalahan siswa di kelas, maka guru bidang studinya akan menyelesaikannya, akan bermusyawarah, akan menanyakan ke anak. Namun ketika itu tidak terselesaikan, maka nanti akan guru bidang studi akan melapor ke wali kelas. Nah, kemudian di tangan wali kelas juga akan menindaklanjuti. Namun ketika itu juga belum selesai, maka prosedur selanjutnya wali kelas akan melapor ke kesiswaan. Nah, dari kesiswaan akan menyelesaikan sebaik mungkin. Apabila permasalahan ini sangat berat dan memang wakil kesiswaan tidak bisa memutuskan, maka baru dimusyawarahkan dengan saya selaku kepala sekolah. Baru kita akan selesaikan dengan baik. Berarti itu bentuk dari prosedur yang Bapak lakukan dalam menyelesaikan kasus tersebut Pak. Betul. Berarti jadwalnya itu Pak, apakah berdasarkan hanya ketika ada masalah, atau Bapak cek setiap bulan atau setiap berapa saja? Iya. Apakah ada jadwal rutin Bapak dalam memperhatikan kasus-kasus di dalam sekolah? Ya, kami di sini
melaksanakan rutin setiap bulannya rapat. Setiap tanggal 10, di tanggal 10 kami melaksanakan rapat bulanan. Nah, disitulah kami melakukan evaluasi. Saya menanyakan kepada guru-guru, kemudian kepada wali kelas, apakah ada kendala di lapangan ketika bersama siswa. Nah, itu tetap akan saya cross check dan saya lakukan evaluasi. Seperti itu. Berarti ada rapat bulanan setiap bulan untuk Ya. evaluasi Pak ya. Evaluasi. Selanjutnya Pak ya, Iya, selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan di dalam kasus-kasus dilema etika? Adapun peran serta dalam saya mengambil keputusan itu yang pastinya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya saya tetap akan bekerja sama. Artinya saya akan berkolaborasi dengan semua aspek yang ada. Artinya memang sesuai dengan permasalahan tersebut. Misalkan contoh permasalahan di kelas, maka saya akan libatkan guru bidang studinya, kemudian saya akan libatkan juga wali kelas, guru konselingnya, kemudian kalau memang permasalahan itu diselesaikan artinya terlalu rumit, maka akan saya libatkan juga kesiswaan di dalamnya, dan nanti kami akan musyawarahkan sebaik mungkin sehingga artinya permasalahan itu bisa lebih mudah dan bisa diselesaikan dengan baik. Oke Pak, berarti ada orang-orang ataupun faktor-faktor yang membantu hal tersebut dalam menyelesaikan kasus Iya. yang akan Bapak selesaikan bersama Pak ya. Betul. Oke Pak, terakhir Pak ya. Iya, silakan. Dari semua hal yang sudah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di dalam dilema etika yang Bapak alami? Pengalaman yang berharga yang pertama adalah dalam pengambilan keputusan itu tidak boleh kita semena-mena. Artinya dalam pengambilan keputusan itu harus kita perhatikan prinsip-prinsip ataupun paradigma yang ada di dalam pengambilan keputusan, termasuk 9 langkah dalam pengambilan keputusan tersebut. Mulai dari kita lihat dulu benar lawan benar, apakah benar itu yang akan kita ambil keputusan, benar lawan salah. Nah, itu harus kita perhatikan dengan sebaik mungkin sehingga ketika kita nantinya khususnya diberikan amanah ataupun siapapun itu diberikan amanah, maka tidak semena-mena mengambil keputusan, tetap akan dimusyawarahkan sebaik mungkin. Artinya kita harus berkolaborasi, tidak bisa bekerja sendiri. Jadi harus berkolaborasi bersama-sama dengan rekan kita, rekan sejawat untuk menyelesaikan permasalahan sehingga permasalahan itu ataupun dalam pengambilan keputusan dalam hal dilema etika itu bisa dapat solusi yang terbaik. Artinya win-win solutionnya dapat seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak. Ya. Boleh saya minta suatu harapan atau pesan dari Bapak untuk kami CGP Angkatan 9 di dalam modul dilema etika ini Pak, sebagai seorang pemimpin, baik itu pemimpin dalam pembelajaran ataupun dalam suatu institusi di sekolah Pak. Iya, sebagai pesan dan kesan kami khususnya kepada adik-adik atau ibu-ibu yang calon guru penggerak angkatan 9 ini. Nah, yang pertama adalah dalam pengambilan keputusan ini harus diperhatikan sebaik mungkin, karena memang ini adalah menjadi salah satu langkah awal bagi ibu-ibu nanti ke depan menjadi seorang pemimpin. Karena memang seorang pemimpin itu harus dapat dan mampu mengambil keputusan sebaik mungkin. Artinya keputusan itu tidak ada merugikan satu pihak, tapi semuanya merasa senang, semuanya merasa puas dengan keputusan yang kita ambil. Mungkin itu sebagai pesan dan kesan untuk ibu-ibu. Oke, terima kasih banyak ya Pak Ya, sama-sama. Saya pulang dari CGPK 9 mohon undur diri bersama Bapak Dede Suheri Ya. dari Kepala Sekolah SMA Swasta Darul Iman Kabupaten Aceh Tenggara. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salihin SPD, MSI, Kepala SMA Negeri 1 Kota Cane. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Ovi Wulandari, CGP Angkatan 9 Kabupaten Aceh Tenggara akan mewawancarai Bapak Salihin SPD MSI selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Cane. Baik Pak, izinkan saya hari ini ingin melakukan mewawancarai Bapak. Apakah Bapak bersedia Pak? Ya, siap, siap, Ovi. Ya Pak, jadi tujuan saya mewawancarai Bapak permasalahan mengenai pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin menghadapi permasalahan dilema etika dan rujukan moral Pak. Kita mulai Pak ya. Ya,
Pertanyaan yang pertama, Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral di sekolah, Pak? Ya, baik, terima kasih. Jadi bahwa untuk mengidentifikasi kasus, ya tentu di sekolah kita ini kan ya, ada beberapa kasus yang ada, namun kita buat kategori ada dua, yaitu dilema etika dan rujukan moral. Dilema etika ini ya tentu ya, kita lihat ya, dari benar lawan benar, dan untuk rujukan moral itu ya tentu ini kasus-kasus yang memang ya, bisa dikatakan ya, benar lawan salah, dan ya kasus-kasus yang agak-agak ya, melawan atau melanggar hukum. Ya, karena itu ya tentu dalam menangani ini memilah-milah ini tentu ya kita ya harus berkolaborasi atau bersama dengan guru BK, kemudian ada tim disiplin, ada lagi yang namanya DISPO itu ya, tim disiplin positif yang sudah ya, ada di sekolah kita ini, atau dengan ada ikrar kemarin ikrar ya, anti perundungan, ya, maka ya, kesemuanya harus ada ya, harus ya, kerjasama ya, untuk memilah-milah kasus-kasus ini. Tentu ya kasus ini memang ya dengan keputusan akhir ya tentu ya, kita harus bijaksana dalam ya, menyelesaikan kasus ini sehingga ya semua tidak merasa disakiti. Oke, Pak, berarti di sini Bapak mengidentifikasinya dengan berkolaborasi, Pak, ya, bekerja sama dengan tim-tim yang sudah Bapak bentuk di sekolah seperti BK, gitu, Pak, ya, kemudian ada tim disiplin positifnya, dan wali ada kelas, wali kelas atau kesiswaan juga, Pak, ya. Oke, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, Pak, dan mengandung nilai-nilai kebajikan, itu, Pak? Ya, untuk mengambil keputusan ya, di sekolah kita ini memang ya benar-benar lah ya dari hati kita putuskan. Misalkan ada kasus ya di sekolah kita ini, ada seorang orang tua yang merasa bahwa dia tidak sanggup membiayai kebutuhan anaknya, termasuk dari ongkosnya, kemudian membeli alat-alat sekolahnya. Ya, kita ya sampaikan itu kepada orang tua bahwa sedetail-detailnya ya, sehingga ada solusi ya supaya anak tersebut tidak putus sekolah. Solusi yang kita buat di sekolah ini tentu ya bisa kita anggarkan dari anggaran sekolah sehingga anak tersebut bisa kita berikan beasiswa, namanya beasiswa ya, sehingga ya, anak tersebut ini tidak merasa apalah ya, tidak merasa dirugikan dan tidak ya, menjadi bangga dia sekolah di sini. Baik, Pak, luar biasa sekali. Berarti, Pak, di sini Bapak akan memberikan pemahaman kepada orang tuanya supaya agar anaknya ini tetap bisa sekolah untuk masa depannya, jangan menghancurkan anaknya karena masalah perekonomian. Sekolah akan membantu memberikan jalan keluar dalam mengambil keputusan itu, Pak, ya. Kita selanjutnya, Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menyelesaikan permasalahan ini, Pak? Ya, tapi tentu langkah-langkahnya harus kita lihat ya, kita pilah-pilah dulu masalahnya apa, melihat jenis permasalahan itu apa ya, itu tentu bukan dari saya tetapi itu dari ya, lapangan yang diperoleh datanya, itu permasalahan dari guru BK, dari dangswaan, dari tim disiplin sehingga ya bisa kita pilah-pilah dan itu nanti ya, secara kolaborasi dan kita putuskan bersama-sama ya. Kita kan tidak mau ya, harus ya total putuskan ke sekolah, tetapi kita harus melihat dulu kasus itu dari guru BK, dari wali kelas, dan
ya sebagainya yang sudah ada kita buat tim itu, sehingga ya keputusan yang kita lakukan nanti itu ya tidak merugikan ya dua belah pihak, tidak merugikan kedua belah pihak. Itulah barangkali Bu ya. Oh, berarti Bapak di sini seperti membuat tim, dan tim itu memberikan laporan kepada Bapak, setelah itu baru ditindaklanjuti lebih lanjut seperti itu Pak ya, dan menghasilkan kebijakan yang tidak merugikan dan menyakiti kedua pihak yang bersangkutan. Baik, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah? Coba ulang dari apa? Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, hal-hal yang sangat efektif untuk mengambil keputusan di dilema etika itu ya tentu ya kuncinya tadi kolaborasi ya, guru BK, wali kelas, kemudian orang tua kita panggil, kemudian ya kita membuat sebuah keputusan itu tentu sama-sama senang dan tidak menyakitkan pihak-pihak yang misalkan bersengketa, tidak merugikan. Ya, namun ya, semua merasa senang ya keputusan itu ya kita anggap ya keputusan itu sudah kita kita pelajari ya dari guru BK, dari wali kelas dan sebagainya, sehingga ya kedua belah pihak tidak merasa ya dirugikan. Berarti Pak, dengan adanya musyawarah bersama dan mufakat Pak ya, atas apa yang nanti diambil keputusan. Baik sekali Pak. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja selama ini yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, di kasus dilema etika ini memang ya tantangannya ya tentu ada, bisa saja tantangannya dari ya, peserta didik, bisa dari orang tua siswa, dan bisa jadi misalkan ya dari orang tua siswa mungkin ya bisa saja keputusan yang kita ambil itu dia merasa belum cocok, padahal ya kita sudah membuat keputusan itu dengan benar-benar tidak merugikan satu pihak manapun. Nah, itu barangkali tantangan yang kita hadapi, karena kita membuat keputusan itu kan bukan asal keputusan, tetapi kita ya musyawarahkan dulu dengan mufakat, dengan bijak ya, sehingga ya, melahirkan sebuah keputusan yang tidak ya satu pihak pun ya, merasa dirugikan. Namun riak-riaknya ada seperti itu. Siswa pun terkadang, peserta didik pun terkadang kok keputusan yang seperti ini di luar rapat, tetapi itu ya tantangan itu ya kecil, tantangannya kecil. Namun saya yakin ya kalau sudah kita putuskan itu semua menerima. Dengan adanya musyawarah tadi Pak. Berarti tantangannya itu pemahaman, pola pikir yang harus disatukan bersama. Ya, betul. Ya. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema Pak? Ya, itu tentu sekolah kita ini kan sudah kita atur sedemikian rupa sehingga kita membuat program-program penanganan masalah-masalah kasus etika, kemudian masalah satu lagi rujukan moral ya, sehingga ya ini kan sudah kita coba ramu ini dari guru BK, terutama membuat jadwal itu, karena tugas tupoksi guru BK itu terus memilah-milah mana yang kasus besar, mana kasus kecil, mana kasus ringan, kemudian tentu kasus-kasus ini nanti akan dirembukkan kembali sehingga apa yang menjadi jadwal yang sudah ditentukan itu loh ya bisa tertangani.
Jadwalnya tentu mengevaluasi itu tentu setelah jadwal ada kita evaluasi setiap bulannya pada saat rapat bulanan itu kita evaluasi guru BK atau wali kelas dan atau tim-tim yang lain memaparkan kasus-kasus apa yang sudah terjadi selama sebulan sebelumnya dan ya dengan hasil musyawarah itu dengan hasil mufakat ya maka keputusan itu akan kita putuskan bersama-sama. Baik, Pak, berarti dengan adanya rapat bulanan setiap 1 bulan sekali dan jadwal-jadwal kepada guru BK dan wali kelasnya serta tim disiplin di sekolah. Pak, kemudian Pak, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat permasalahan tersebut atau ada bentuk prosedur yang harus dilalui dahulu Pak sebelum ke Bapak? Kita kan bukan kepala sekolah diktator ini, jadi harus putuskan begini ya karena kasus karena ada hubungan saudara maka kasusnya ya saya langsung tidak seperti itu, tidak saya putuskan sendiri, tetapi kita harus berkolaborasi lah dengan wali kelas, dengan guru BK, kita sepakati dulu bersama-sama. Yang penting keputusan itu tidak merugikan satu pihak pun, menyenangkan kedua belah pihak sehingga ya keputusan itu ya tidak memang betul-betul betul-betul memang diterima oleh kedua belah pihak. Itu tidak kita putuskan sendiri tetapi kita putuskan bersama-sama untuk melalui rapat. Boleh rapat ya kita lakukan dengan rapat dengan BK, wali kelas dan kalau bisa rapat semua guru sehingga keputusan itu bisa dikatakan keputusan bersama walaupun keputusan akhirnya adalah kepala sekolah yang harus menyampaikan itu. Baik Pak, berarti ada Pak ya prosedurnya sebelum ke Bapak. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan di dalam kasus-kasus dilema etika di sekolah? Ya tentu yang mempermudah tadi ya tentu itu ya tim-tim yang sudah kita buat di sekolah ini. Ya ada guru BK pun kan sudah ada guru BK, satu orang guru BK itu ada 150 orang binaannya ya tentu ya yang 150 itu kan tentu salah satu guru-guru itu sudah tahu dia bagaimana etika peserta didik itu, bagaimana latar belakang peserta didik itu dan sebagainya, sehingga inilah yang paling berperan aktif membantu saya ini guru BK lah, salah satunya dan ya guru wali kelas. Jadi fungsi wali kelas dengan guru BK ini ya inilah yang sangat terutama membantu saya dalam menyelesaikan kasus-kasus ini. Baik Pak, berarti walaupun ada banyak tadi tim yang dibentuk di sekolah ini, tapi yang paling berperan aktif itu sebenarnya dari guru BK-nya dan wali kelasnya. Gitu ya. Pak, pertanyaan yang terakhir Pak ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika Pak? Ya tentu ya pengalaman itu Bu Opi, ya tentu kita ya memperhatikan nilai-nilai paradigma, kemudian prinsip-prinsip, kemudian nilai-nilai kebajikan dan kebaikan itu yang tertanam dengan sejarah. Nilai-nilai kebaikan itu yang perlu sekali yang menjadi prinsip utama dalam langkah-langkah untuk mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin atau sebagai seorang kepala sekolah. Ya nilai-nilai kebaikan itu nilai-nilai kebajikan itu yang perlu sekali kita tanamkan kepada kita semua. Itu mungkin yang menjadi pengalaman saya Bopi. Baik Pak, berarti Bapak mengambil keputusan itu memperhatikan paradigma ya Pak ya, kemudian prinsip-prinsip dan langkah-langkah pengambilan keputusan yang di dalamnya harus memuat nilai-nilai kebajikan untuk menghasilkan keputusan yang bijaksana Pak, yang tidak merugikan pihak manapun. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih Bopi. Ya Pak, saya mau minta pesan buat Bapak untuk calon guru penggerak ke depannya dalam mengambil keputusan itu harus bagaimana Pak sebagai seorang pemimpin? Jadi saya harapkan kepada calon guru penggerak ini supaya lebih aktif lah, lebih giat lah dalam mengambil sebuah
keputusan, kita harus memegang prinsip atau nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan dalam mengambil sebuah keputusan. Baik Pak, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Opi. Saya Wulandari bersama dengan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kota Cani, Bapak Salinus BDMSI, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Wulandari, saya dari SMA Negeri 1 Kota Cani. Saya sekarang calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Aceh Tenggara. Di sini Pak, saya ingin mewawancarai Bapak sebagai narasumber di dalam modul ruang kolaborasi dengan tema pengambilan keputusan sebagai pemimpin Pak. Apakah Bapak bersedia Pak? Ya, insya Allah bersedia. Alhamdulillah. Saya mulai Pak ya. Ya, boleh. Yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Ya, terkait masalah kasus dilema etika ini agak rumit ya. Nah, kalau rujukan moral mungkin itu biasa, dan itu kita mudah menangani. Jelas ya. Jelas mana benar mana salah, kan seperti itu. Itu terkait dilema etika ini yang memang kita sebagai pemimpin, baik itu dalam pemimpin pembelajaran maupun dalam sebuah komunitas, itu memang kebijaksanaan kita itu diuji ya, kebijaksanaan kita itu diuji bagaimana kita memang memberi keputusan yang tidak merugikan sebelah pihak dan juga tidak menguntungkan sebelah pihak ya. Artinya dalam mengambil keputusannya banyak yang harus kita lihat, terutama dari segi dari segi semacam individu ataupun kelompok, kan kadang-kadang seperti itu. Apakah rasa keadilan atau dengan rasa peduli, kan seperti itu, jangka pendek, jangka panjang, itu yang harus kita putuskan. Saya beri contoh seperti ini. Kalau dilematika yang memutuskan sering kita hadapi kan, mungkin di sekolah ibu juga seperti itu, terutama anak-anak kita yang sedang di akhir semester lah, di akhir tingkatan kelas 3 kan seperti itu. Kadang-kadang kita sebagai seorang guru itu kan dilema kita terkait nilai mereka kan seperti itu. Ini apakah nilainya kita bantu, dan sebagai kalau kita bantu kita tahu ya kemampuan anak ini sebatas mana kan seperti itu. Memang kalau kita tidak bantu itu akan sangat berpengaruh kepada masa depannya. Jadi itulah terkait hal-hal yang menjadi dilema. Cuman alhamdulillahnya hal-hal seperti ini tidak masuk kepada tata hukum. Artinya tidak ada regulasi, kalau ada regulasi hukum kayaknya banyak guru yang dipenjara kan seperti itu. Iya. Alhamdulillah tidak. Cuman kita masih menggunakan hati nurani. Kita tahu anak-anak ini mungkin yang nakal ini mungkin sebatas kenakalan remaja biasa yang bisa kita tolerir, dan itu kita akui ya, dan itu insya Allah tidak akan membuat kita membatasi nilai-nilainya, karena kita tahu anak yang hari ini malas belajar belum tentu pas waktu kuliah itu malas, bahkan mungkin bisa lebih rajin. Anak yang hari ini bandel di kelas kita, ketika waktu kuliah bisa jadi dia nanti jadi presiden mahasiswa, kita nggak tahu. Jadi untuk itu ya kita harus mengambil keputusan yang bijak. Cuman terkait itu kita juga harus meminta dukungan kuat dari orang tua. Konsekuensi juga terhadap anak ketika anak tersebut ini mohon diperbaiki ke depannya. Seperti itu mungkin yang bisa saya gambarkan. Baik Pak, berarti Bapak memperhatikan paradigma keputusan Pak yang diisi dan juga langkah-langkahnya Pak ya, agar menghasilkan suatu keputusan yang dalamnya terdapat nilai-nilai kebajikan Pak ya, mengatur kebijaksanaan yang berpihak kepada murid. Baik Pak, saya lanjut Pak ya. Yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Itu selama ini kita gunakan, kita lihat dari segi kemanfaatannya, kemanfaatan dan mudaratnya. Ketika kita ambil
jalan A, kita memutuskan ini, kita tahu sama-sama benar kan, kita tahu dilema etika itu kan sama-sama benar kan, cuman berbeda kepentingan kan seperti itu. Nah, kita lihat mudaratannya. Kalau mungkin dia kan harus, istilahnya bahasa kita ini apa, memang harus kita ambil jalan yang baik dari yang terburuk kan seperti itu masa, yang meminimalisir keterburukannya kan seperti itu. Ya kita ambil kemanfaatannya. Kalau kira-kira kemanfaatannya lebih mendukung banyak orang, ya itu kita ambil jalannya. Nah, ya meskipun kita mungkin mengorbankan salah satu, dan itu pilihan yang istilahnya kayak mana tuh? Memang ada jalan lain. Itu harus kita pilih. Nggak mungkin kita memilih dua-dua. Kalau kita disuruh milih dua-dua kan mungkin bisa yang ini, yang A duluan kita apakan, kemudian yang kedua kan seperti itu. Kalau kita nggak boleh memilih ya. Artinya kalau kita bisa memilih keduanya, tapi kalau ketika kita harus memilih salah satunya, kita harus lihat kemanfaatannya. Berarti Pak, di sini Bapak memperhatikan dari segi mudarat dan manfaat Iya. mereka. Belum tentu apa yang berarti ya Bapak ambil keputusannya itu sama-sama akan menghasilkan nilai kebajikan dari kedua belah pihak, walaupun mungkin dari kedua hal tersebut tidak ada hal yang harus ditolerir satu Iya, sama memang lain. harus ada seperti itu. Kalau kita harus memilih kan seperti itu. Saya lanjut Pak ya. Boleh. Pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini di dalam proses dilema etika Pak? Ya, pertama sekali kan kita lihat dulu, kita kenali dulu masalahnya kan seperti itu. Kemudian kita lihat juga siapa-siapa yang terkait, ya kan? Ya, anak udah jelas ya, misalkan masalah anak kan gitu. Kemudian guru, kemudian siapa kira-kira nanti yang bisa membantu menyelesaikannya kan gitu. Kemudian ya, kita lihat juga, kita uji juga keabsahannya benar salahnya. Itu kan banyak dari segi regulasinya, dari peraturannya, kan ada lagi dari intuisi profesional dan sebagainya. Kemudian itu yang selanjutnya kan gitu. Kemudian ya ini kan dia sebenarnya ada 9 kan seperti itu, ada 9 yang harus kita tempuh. Cuman kan sebenarnya si 9 ini nggak baku, maksudnya nggak baku, nggak kaku. Dia nggak harus menonton, harus 9-nya harus kita ikuti. Ketika 2-3 cara juga sudah bisa kita mengambil keputusan, dan keputusan kita itu sudah diuji keabsahannya, itu nggak masuk yang 9-nya nggak masalah, 1, 5 mungkin 4 ya. Itu yang perlu kita garis bawahi satu. Jadi tidak harus kaku dalam 9 ini. Boleh ke-9-nya boleh lebih bagus. Tapi ketika belum sampai 9, ya enggak 9 nggak tepat kayak, tapi keabsahan kita telah teruji dan diakui, insya Allah sudah nggak masalah. Sama seperti kalau dalam pembelajaran, kalau saya ibaratkan seperti kita menilai. Kita melihat anak-anak didik kita kasih soal 100, ya kan? Kalau yang 100 sudah luar biasa, berarti sempurna hasilnya kan gitu. Tapi apa kita menafikan yang dapat 90? Enggak juga kan? Yang dapat 80 enggak juga kan? Beda dia yang dapat memang di bawah standar, itu mungkin nggak ada hasil, kita anggap saya kurang hasilnya. Tapi kalau yang 80-90 yang hanya memiliki, yang hanya ada beberapa salah, itu juga kita akui keabsahannya. Nah, itu maksud saya. Oke Pak, sangat memberi inspirasi pada saya jawaban Bapak. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak alami Pak? Maksudnya contoh kasusnya? Ini Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Yang efektif, ya tentunya hasilnya yang kita kan perlu hasilnya yang baik lah, ya, yang efektif, yang menghasilkan nilai-nilai kebajikan. Kita dalam mengambil sebuah keputusan kan ada 4 paradigma, ya, 3 prinsip, 4 paradigma, tapi ada 3 prinsip. Satu memang berdasarkan peraturan, berdasarkan rasa peduli, ya kan. Satu lagi berdasarkan istilahnya keyakinan banyak orang, ya, keyakinan banyak orang itu. Yang itu merupakan yang kalau ketiga prinsip ini sudah kita jalankan dalam mengambil keputusan, itu saya rasa sudah sangat efektif ya. Itu saja. Ya Pak, berarti berdasarkan prinsip-prinsip, paradigma dan langkah-langkah yang sudah dijalani Pak ya. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan tentu ada ya. Kasus dilema etika ini, ya jangankan
kasus dilema etika bujukan moral pun yang sudah jelas tahu kita ada yang salah, bahkan yang bersangkutan sudah mengakui salah, itu kita punya tantangan. Konon lagi yang ini dilema etika yang notabene memang sama-sama benar, cuman mungkin berbenturan dalam segi moral, kan itu. Dilema etika itu kan seperti itu. Kalau segi peraturan tidak ada yang salah mungkin, tapi secara moral ada yang ada yang dibenturkan. Ya, tantangannya ya itu tadi yang dalam keputusan kita tentunya ya bisa dikatakan ada yang tidak berpihak pada saya, bukan tidak berpihak sebenarnya ya. Seperti saya kembalikan lagi kemanfaatannya. Nah, lebih bagus kita tinggalkan yang A misalkan, lebih kecil mudaratnya. Nah, yang kecil ini yang mungkin yang menjadi perlu kita perlu kita beri penjelasan yang detail, perlu kita kasih gambaran yang lebih biar lebih mengerti lah kenapa kita ambil keputusan seperti itu mungkin. Ya, cuma mungkin tantangannya nggak seberapa, tapi tetap ada tantangan. Berarti tantangan itu seperti ada pemahaman yang belum memahami tentang Ya itu memang dalam ya. keputusan yang bijak seperti Kenapa itu. aku yang dikorbankan kan seperti itu. Jadi itu kita harus benar-benar ya sebagai seorang pemimpin memberikan gambaran yang menyeluruh lah. Nah, kenapa kita ambil keputusan? Artinya kita harus transparan. Nah, kita kasih tahu. Coba bayangkan kalau Bapak pilih yang A, gambarannya seperti ini. Jadi kita artinya semacam coaching lah. Kita suruh dia berpikir. Nah, kita suruh dia berpikir. Kalau Bapak lakukan ini hasilnya. Kalau Bapak lakukan ini hasilnya. Dia menurut kamu. Nah, itu bisa jadi kita bahan bahan solusinya mungkin ya kalau tantangan seperti itu. Baik Pak, selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Oh enggak, kalau jadwal itu kita tidak ada. Yang ada spontanitas. Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat Iya. atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Iya. Bapak jalankan? Tergantung ya. Kalau kira-kira mungkin itu tidak terlalu besar dan langsung di hadapan saya itu bisa langsung kita selesaikan. Tapi kalau kira-kira dia agak ribet urusannya, ya mungkin kita harus memanggil orang tua dan sebagainya. Lalu butuh proses dan waktu, artinya kita kasih tahu orang tuanya, ya kan? Orang tuanya kita tentukan kapan orang tua bisa datang. Ya prosesnya ya seperti yang biasa kita lakukan. Nah, kita lihat dulu, kita kenali dulu masalahnya apa, ya kan? Latar belakangnya bagaimana, kita uji keabsahannya benar salahnya kan seperti itu. Nah, itu mungkin. Pak, berarti tidak ada jadwal khusus, tetapi ketika ada permasalahan itu datang secara spontan, Bapak akan melihat apakah itu bisa diselesaikan secara Iya. langsung atau membutuhkan proses-proses Iya. yang melibatkan orang tua, guru atau wali kelas yang seperti itu. Iya. Baik Pak, selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan di dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, kebetulan kita sini kan di yayasan. Kalau saya di luar ya, yang setahu saya juga pernah mengajar di luar. Itu ada kita BK istilahnya, guru BK mungkin yang bisa membantu dan juga wali kelas. Kalau kita di sini alhamdulillah lebih lengkap, bahkan maaf kadang-kala saya tidak mesti harus turun langsung karena ada kita di sini di samping ada wali kelas, ada juga kita wali kelasnya di sini ada lain wali kelas yang di bagian pesantrennya, lain wali kelas di bagian umum kita juga, dan juga satu lagi ada keamanan, kita bagian keamanan. Jadi biasanya kalau ada kasus-kasus yang agak gitu kan bisa langsung ditangani oleh keamanan. Kadang-kadang mesti nggak langsung kami langsung dari yang langsung kepala sekolahnya, itu mungkin yang sangat ya membantu. Laporan tetap ada, tapi ketika ada kendala ya baru mungkin koordinasi sama kami, itu seperti itu. Berarti ada tim-tim yang membantu iya. Bapak itu ya Pak dalam melakukan penyelesaian permasalahan dilema etika dalam mengambil keputusan dilema etika Pak. Iya. Nah, bagus sekali berarti di sini Pak ya kalau Ya, sudah ada tim-tim alhamdulillah. seperti itu Pak. Selanjutnya Pak, ini pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang sudah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika Pak? Ya ini terkait apa nih ya? Terkait apa namanya istilahnya pengalaman ya, pengalaman. Mengambil keputusan dilema etika
Ya tentunya kita berharap kan apapun keputusan kita itu diterima oleh semua pihak kan seperti itu, karena kita sudah memikirkan dampak negatif dan positifnya, manfaat dan mudaratnya itu yang kita pikirkan. Namun kadang-kala yang menjadi permasalahan kita adalah yang sudah sampaikan di awal tadi, kadang-kala ada yang tidak istilahnya menerima, terutama kadang dalam ini orang tua kan seperti itu. Kita sudah semaksimal mungkin untuk menyelesaikan sebuah kasus yang kita anggap rumit supaya lebih sederhana, tapi kadang-kala orang tua sendiri yang membuat itu lebih rumit. Nah, itu yang kadang kita memang agak sedikit ya agak bertanya-tanya seperti itu aja. Oke Pak, berarti Pak, saya boleh minta pesan Bapak sebagai pemimpin dalam suatu institusi untuk pemimpin-pemimpin yang lain di dalam menghadapi kasus dilema etika Pak. Apa pesan Bapak Pak? Ya, pesan saya ya itu tadi, ketika kita menghadapi kasus dilema etika, sebisa mungkin tidak ada yang kita rugikan. Sebisa mungkin tidak ada yang kita rugikan, karena ketika dilema etika itu beradu, memang agak rumit, tapi sebisanya kita ya keputusan itu benar-benar berpihak kepada murid kita, apalagi jangan sampai mencat ataupun bukan menghancurkan masa depan anak kita. Itu mungkin yang perlu kita garis bawahi. Sedangkan apapun anak kita, sebatas nakalnya, kena kutip ya, nakal remaja, ya itu insya Allah bisa kita tolerir. Tapi kalau sudah dia menjurus ke hukum, narkoba dan sebagainya, itu di luar jangkauan kita. Terus mungkin dia malas atau ribut-ribut di kelas, janganlah gara-gara itu terus kita tekan, misalkan nilai dan sebagainya, itu yang jadi sangat tidak bagus ya kan. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih banyak Pak ya atas waktu dan kesempatannya. Saya mohon undur diri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.